Mengapa potongan rambut 321 itu kok masih diterapkan? Itu silakan kamu tanding dengan Pak Bambang Sis itu. Ya, royok Pak Bambang Sis itu. Ya, ya usah agak-agak ya, Bu, petang antus, ya 10 aja lah mewakili. Pak, kami ingin diskusi tentang rambut. Ya. Mengapa sekolah ini kok masih terus mempertahankan potongan 321? Nanti Pak Bambang akan ngomong, dan Billy mewakili teman-teman, termasuk teman-teman yang lain juga. Silakan itu. Bukannya Pak begini ya, kan masih ada diskusi kan. Tidak mungkin Pak Bambang marah. Tidak mungkin Pak Bambang gebrak-gebrak meja. Tidak mungkin Pak Bambang mengusir. Kamu itu masih anak bawang, masih muda, jekarek sekolah, kakean pola. Waduh. Gak mungkin. Itu. Sudah, saya jamin itu. Ya. Kalau sampai Pak Bambang begitu, saya jawab. Nah, pasti Pak Bambang gini lah. Coba tidak berbeda Pak. Anak muda sekarang itu Pak dikendalikan dari posisi hanya sekedar rambut itu. Nanti Pak Bambang akan jawab. Kamu bantah lagi tidak apa-apa. Sampai forum ilmiah itu menemukan sebuah jawaban. Tapi didasarkan pada argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan dengan contoh-contoh yang bisa dikuatkan, bisa menguatkan itu. Jadi budaya yang harus terus ditanamkan itu tadi, Billy, budaya yang tidak kelihatan, tapi menjadi ciri khas kita, budaya ilmiah, budaya siswa unggul, budaya kompetitif, ya, budaya aktif. Mungkin tidak boleh ada larangan anak-anak suborgan itu tidak boleh melakukan kegiatan, tidak boleh. Malah zamannya pandemi parah-parahnya itu, area OSIS malah mengadakan kegiatan. Rambutnya gondrong. Jaki itu Jaki ada gini. Ya Allah, dirasa ya kayak. Tapi ternyata nggak apa-apa. Ada faktanya, Billy sama Jaki. Ternyata waktu mereka datang ke sini dalam kondisi pandemi yang parah, boleh kok mereka punya. Ya ono sih muring-muring gue ini marah-marah gitu kan, Pak Bang Hidir, Pak Torik. Tapi terus berjalan kan, kegiatannya sukses kan. Budaya-budaya seperti itu tidak boleh hilang. Budaya-budaya yang membuat ruang siswa itu menjadi bisa dipenuhi. Tidak boleh ada pembatasan. Kalaupun ada pembatasan, ya mungkin karena ada pendekatan tertentu, tapi tidak boleh dilarang. Mungkin itu pilih. Kalau belum puas juga nggak apa-apa. Tapi kalau diteruskan mungkin jangan-jangan nanti bosan teman-teman. Ya, saya ingin ganti topik yang lain coba. Pertanyaan apa? Sementara Billy cukup itu dulu. Atau Zaki mungkin mau bertanya. Atau yang lain, saya boleh. Ayo tanya, ayo. Silakan. Soalnya ekspresi oh ya, yang di rumah. Ayo, mau tanya apa ya? Delok, waduh, mana dulu kayaknya yo ono. Takoni wis. Ayo, silakan yang di rumah kalau mau tanya. Tadi Naura. Kalau ini Nanda suka sepak bola. Tapi sempat suka ya. Apa alasan perlu suka sepak bola? Itu bisa dipertanggungjawabkan. Untuk sepak bola sendiri tanpa ada hubungannya dengan adik, lu gak disukai sepak bola itu? Misalnya gak ada hubungannya dengan adik. Enggak ya, karena kan wanita. Ini siapa? Kan alasannya Anda itu dari tanggung tidak suka sepak bola karena
Saya mungkin menyisihkan kami tidak sedang dulu. Kenapa wanita suka karena tokoh dan soalnya itu sini sepak bola Pak, bisa diserahkan. Mas bantu mbaknya. Mengapa wanita perlu tahu sepak bola? Oh, karena sepak bola itu sudah menjadi isu internasional. Nah, hal-hal yang sifatnya itu info, sifatnya isu itu sesuatu yang banyak dibicarakan. Itu tidak ada salahnya kita ikut menguasai juga, ya. Jadi berbicaranya tidak berbicara, oh saya tidak selera dengan itu, bukan, tapi lebih ke informasinya saja. Siapa cewek ada 7, ya, sebagai bukti aja itu. Cristiano Ronaldo itu sekarang main di mana? Yang cowok diam dulu ya. Nggak tahu. Nggak ada yang tahu ya. Yo, sarung lanang kudu ngandani rek. Iku kok sing akeh critane nang arep wedok itu. Jangan ngomong sepak bola ngono rek. Rek sik bro ya. Pulang kampung akhirnya. Karena pulang kampung sekarang. Setelah malang juara, jadi superstar dan paling heboh ya. Sebagai seorang sepak bola, dia akhirnya pulang kampung. Ya, nah, ini sebagai pengetahuan kan tidak menguras tenaga kan, tapi sebagai sebuah fungsi komunikasi kena gitu loh. Kita kumpul bisa bahas, kumpul siapa bisa bahas. Politik itu boleh kamu nggak suka karena ada ciri negatifnya kan, yaitu banyak intrik-intrik di dalamnya, kebohongan sikut. Sehingga olahraga renang kayak kata itu diibaratkan sebagai pola-pola politik itu. Kayak kata itu kan gini. Terus gitu kan? Gitu kan? Itu gaya politik seperti itu. Membuka peluang sebanyak-banyak. Mencari jumlah sebanyak-banyaknya. Ya, menyingkirkan baik lawan maupun kawan. Ya, disingkirkan. Sekalian kata jejer bisa. Nah, gitu. Politik itu seperti itu. Makanya ramainya politik itu kan mesti persoalan, oh ini ditinggal, oh ini diambil. Krisdayanti punya prestasi apa di PDI? Enggak pernah masuk PDI dia menyanyi loh saya. Tiba-tiba sekarang jadi anggota DPR fraksi PDI coba, pusat lagi. Apa yang diandalkan dari Megawati itu? Politik itu. Coba sing wis bertahun-tahun, puluhan tahun di PDI yang sudah mau masuk ke DPR, sudah habis berapa gitu. Tiba-tiba dicegat oleh Krisdayanti. Kecewa kan dia sebenarnya. Tahu saja enggak apa-apa. Kalau bisa ngomong nyaut gitu. Ya nggak usah dimasukkan di hati ya. Tetap fokusnya pada profesi yang nanti akan kamu tuju itu. Itu sebagai mana ya saya sendiri. Jadi pembelajaran bahasa Indonesia seperti ini. Ya tetap nanti ada modul yang harus membaca sih. Yang materi-materi harus dikuasai. Tapi saya lebih suka kalau cara-caranya seperti ini. Semakin banyak bertanya, semakin senang saya. Dan ini menjadi penilaian. Jadi Pak Nur tidak mau menilai kalian untuk raport itu didasarkan pada hasil tes tulis. Saya nggak mau. Saya sudah menetapkan prinsip mulai saya masuk di sini tahun 2000 itu bahwa nilai siswa itu dari banyak aspek. Aspek yang paling utama itu tidak bisa ditinggalkan kognitif, tes tulis, aspek komunikasi lesan, aspek keberanian menggagas, ya gagasan. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf sekali
kalau saya melanjangi, Billy sama Jaki, itu di mata saya sudah tidak mungkin nilainya di bawah 85 itu tidak mungkin. Saya nggak peduli dia nilai tulisnya jelek. Saya nggak peduli. Bukan berarti terus kok Billy ambil Jaki, tapi dia enak-enak ya. Ini urusan mereka ya. Tapi di mata saya dua orang ini sudah tidak mungkin nilainya di bawah 85. Malah saya berani jangan-jangan tidak di bawah 9. Karena dia sudah pernah menyampaikan gagasan di depan saya. Dan gagasan itu nomor satu bagi saya. Apalagi disampaikan secara lesan. Itu sangat mahal dan langka. Di lingkungan kita, keberanian seperti itu sangat langka. Makanya saya harus adil. Terus yang sinau, sing mempeng, perhatian, banyak membaca, ngerti cara mengerjakan soal, sip, saya pegang. Ya, sebagai sebuah kekuatan. Tapi saya tidak mau itu mengenyampingkan aspek-aspek yang lain yang sebenarnya potensinya sangat dimiliki banyak teman. Berani bertanya, berani menjawab. Berani loh ya, bukan benar loh. Berani bertanya dan berani menjawab. Kemudian gagasan, berani menggagas sesuatu. Jadi ada ya. Jadi pembelajaran bahasa Indonesia, apa kata kuncinya pembelajaran bahasa Indonesia? Komunikasi. Dasarnya apa? Diwujudkan dalam bentuk apa? Apa? Bukan? Bentuk tujuan, kekuatan, prinsip pembelajaran bahasa Indonesia itu adalah komunikasi. Diwujudkan dalam bentuk apa? Yang selama ini kamu pelajari di kelas 10, kelas 11, mungkin termasuk kelas 9 dulu. Ciri pembelajaran bahasa Indonesia apa? Cirinya, dasarnya adalah teks. TEKS. Teks itu. Lilingin mulai SMP dulu, kamu yang dipelajari kan bahasa Indonesia kan teks ya. LHO, kemudian anekdot, itu LHO kan, laporan hasil observasi ya. Kemudian hikayat, tabel, diskusi, resensi, puisi, cerpen, dongeng, diskusi, macam-macam ya. Untuk bahasa Indonesia kelas 12, minimal 4. Surat lamaran kerja, surat lamaran pekerjaan, artikel, editorial, dan iklan. Itu ya. Jadi nggak banyak-banyak lah. Karena saya lebih mengutamakan bentuk komunikasi lesannya itu. Tapi itu harus kami baca modulnya. Jadi kekuatan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 12 minimal menguasai 4 itu. Surat lamaran pekerjaan, artikel, iklan, dan apa satunya? Editorial. Mengapa surat lamaran pekerjaan? Karena itu yang akan dijalani siswa habis ini, jaga-jaga melanjutkan kerja. Mengapa iklan? Karena siswa harus berani mempromosikan dirinya. Ya. Jadi karena kamu harus berani. Promosi diri itu harus berani. Itu sobo. Sebelum dipromosikan ya harus dikuatkan dulu karakternya gitu. Sebelum kamu ditunjukkan. Nah, kekuatanmu itu ada pada akademik itu. Tapi saya takut perusahaan, industri, masyarakat tidak melihat akademikmu, tapi melihat sepak terjangmu ya, keberanianmu, etos kerjamu, amanahmu ya. Itu nanti akan diminta itu. Pemimpin yang dicari sekarang salah satunya itu. Bisa nggak dia amanah? Pegawai yang dicari itu nanti. Seberapa besar tanggung jawabmu ketika kamu jadi pegawai di sini? Itu harus berani menawarkan iklan. Iklan bisa banyak diambil contohnya. Salah satunya iklan Avirel sekali, tapi saya bisa diminta bertanggung jawabnya.
Iklan yang paling bagus kalau saya ngambil dari segmen media audiovisual, televisi, iklan yang paling bagus adalah iklan rokok. Nah, siapa sih setuju? Tapi harus berani memberikan alasan. Tapi sudah boleh tidak setuju. Menurut saya iklan yang paling bagus adalah iklan rokok. Itu harus kamu contohin. Bagusnya di mana? Silakan. Dia tahu penyebabnya. Itu penting itu, tahu dasarnya. Karena ilmiah itu tahu latar belakangnya. Jadi iklan rokok itu mengapa bagus? Karena dia sudah diciderai, dia sudah dikhianati, dia sudah dibully, sudah dianaktirikan. Yang lain diberi kebebasan seluas-luasnya, iklan rokok tidak. Jangan sampai kamu tunjukkan produkmu. Yang kedua, jangan ditunjukkan orang yang melakukan aksinya. Jadi dua itu yang daya rokok itu, industri rokok, sehingga iklannya akhirnya dia kerja keras. Dengan tekanan, dengan bulian, dengan penyepelean, dengan dianaktirikan itu, akhirnya dia mencoba mengemas bagaimana iklannya menjadi iklan yang luar biasa. Saya salut sama iklan. Dan yang paling saya salut dari iklan rokok itu adalah bahasanya, kata-katanya. Coba saya nggak terlalu ingat ya, kan terlalu banyak. Kata-katanya. Kan? Pendek kan? Gitu. Kalau menjadi seseorang yang kuat, kalau sudah kita berapa bulan, saya nanti mendidik fenomena yang terjadi di masyarakat. Jadi bahasa. Kalau jargon slogan itu biasanya tetap sih. Misalnya Yamaha selalu di depan, ya. Kijang, dia ada duanya. Nah, terus Philip, ini tetap kok itu yang kata mulianya tapi tetap itu. Misalnya warna hijau sudah contohnya. Kalau Philip itu terus terang terus. Nah, gitu. Kalau pidara, harus nyambung terus, masuk nih nyambung terus. Enaknya nyambung terus itu ya dari Indul ya. Kalau kita attitude is everything, nah, itu kan jadi jargon, jadi slogan. Nah, kekuatan bahasa dari rokok itulah yang mereka tampilkan di mana-mana, bukan di televisi, di baliho, di apa gitu, dipajang di jalan-jalan itu ya. Itu menurut saya sangat mengesankan. Tapi ini membahas maaf saya tidak membahas rokok ya. Kok dikira aku orang guru yang guru rekamannya Pak Nur itu yang kelas ya Allah mengajar derek merokok ya ini salah paham berarti. Aku bahas bahasanya ya. Jadi itu iklan itu perlu ditampilkan, diajarkan karena mengajarkan bagaimana mempromosikan diri supaya laku. Kalau ada orang yang tidak bisa menampilkan diri ya sudah dia akan tersingkir. Apa yang bisa kita jual dari diri kita selain prestasi? Di pembawaan diri, cara membawakan diri. Dan orang Jawa sudah membuatkan caranya dikasih. Ajining rogo, anak ibu sono, ajining diri, mati. Aji itu kehormatan, kejayaan. Kejayaan atau kehormatan seseorang itu ajining rogo, anak ibu sono. Kejayaan badannya seseorang, sosok seseorang itu ada di busana yang dia kenakan. Ajining diri, kejayaan kewibawaan pribadi itu dari
apa yang dia komunikasikan, apa yang dia omongkan. Nah, jadi orang yang latih itu lidah, apa yang dia sampaikan, apa yang dia komunikasikan. Orang Jawa sudah seperti itu. Jadi kalau waktu melamar teks surat lamar pekerjaan ya, waktu melamar itu kekuatannya selain ditulis di bahasa tulis itu di suratnya juga di komunikasinya nanti pada waktu wawancara itu. Kemudian editorial. Ada yang sudah sempat mengenal editorial? Apa sih editorial itu? Kalau bahasa yang lain tajuk. Belum ya? Belum tahu ya? Ya berarti perlu diajarkan ya nanti ya. Yang pasti di dalam editorial itu ada sikap, ada gagasan dari penulisnya. Gagasan itu maknanya penting. Kemudian ada lamaran editorial artikel. Artikel itu karya ilmiah. Itu juga perlu dikenalkan. Oke, pertanyaan lanjutan dari kalian. Lagi silakan. Apa yang diinginkan dari pembelajaran bahasa Indonesia? Apa yang diinginkan ketika Anda masuk ke kelas? Silakan. Yuk, silakan. Yang saya minta banget ya, bukan berarti saya mengabaikan faktor yang lain sebagai hal yang penting. Pokoknya selama saya masuk, komunikasi harus terbuka. Ya, karena kata kunci pembelajaran bahasa Indonesia di komunikasi. Saya memperhatikan sih kedisiplinan, kejujuran, kesungguhan, tanggung jawab, attitude as everything itu terwujud tidak hanya di seragam, di sepatu, di rambut itu. Tapi saya ingin pembelajaran bahasa Indonesia berhasil. Salah satunya cirinya pada keterbukaan komunikasi. Ya. Dan ini forum ilmiah, jadi bahasa apa saja boleh. Bahasa apa saja boleh. 4 teks itu tadi ancer-ancernya, ya, yang menjadi kesepakatan bersama se-Indonesia bahwa anak kelas 12 itu mempelajari itu. SMA alias sama, bukan hanya SMK saja. Tapi di luar itu kita terbuka untuk membahas apa saja. Ya, inginnya saya sih yang pertama memang tradisi Telkom tidak lupa dulu lah, jadi ABK. Prestasi akademik itu terus. Artinya modul yang nanti Pak Nur berikan itu tolong dibaca. Ya. Tapi jangan dibaca saja, tapi harus ditanyakan. Kalau bisa ditanyakan. Ya tentang materi-materinya itu. Dan tidak menutup kemungkinan membahas yang lain. Billy tadi bertanya masih penilaian sekolah. Saya ingin juga ditanya di luar sekolah. Bahas apa saja, ya. Bahas hal-hal yang sensitif boleh. Kok nanti Pak Nur yang rem nanti. Oh, silakan lagi. Apa? Boleh, silakan. Oh, iya kan? Anda tadi bilang apa sih? Maksud pertanyaan kayak gini ini tidak menunjukkan pikiran seseorang, tidak menunjukkan selain cara berpikir kekritisan ya, karena faktor memahami, membaca, melihat gitu kan. Jadi apa sih yang mau saya cari gitu ya dari kalian? Bolehlah kalian tuh pinter akademiknya, tapi
saya ingin bukti dari cara berpikirnya gitu. Kalau saya minta dari menulis, Jack ini belum jawab loh ya, tapi tetap nyinggung-nyinggung sedikit lah ada. Kalau saya terlalu menuntut yang lebih dari itu yaitu menulis, itu kelasnya agak berat, walaupun tetap nanti ada, ya. Nah, saya supaya tetap tercapai tujuannya, gagasan-gagasan pikiran-pikiranmu itu, kalau masih sulit di penulisan, ya sudah diturunkan standarnya lesan aja gitu. Kan enak kan? Saya nggak butuh yang berat-berat kok. Dengan kamu hanya ngomong tadi lupa tuh sama belakangnya Nara Ilham. Jadi itu sudah masuk di memori saya. Ilham, Naura, kemudian Anda, Rani, kemudian apa lagi tambahnya? Itu sudah masuk sebagai bukti, oh sudah selesai. Gitu. Jangan berarti selesai, oh ternyata mereka sudah bisa berkomunikasi. Sungguh-sungguh ditambah. Nah, seperti Jaki ini itu sudah ke arah yang lebih sulit lagi. Persoalannya pada bagaimana menjembatani, atau bagaimana mewujudkan ruang publik ya yang bisa menyatukan rakyat atau masyarakat dengan pemerintah. Karena sama-sama saling tidak percaya berdasarkan cara pandang kita ya yang selama ini kita ambil dari orang-orang tertentu. Kita melihat orang ini kita percaya omongannya, kita melihat orang ini kita percaya omongannya. Ketika kita membatasi pada 1-2 orang saja, maka akan muncul kemungkinan kita pro pemerintah, pro rakyat gitu. Ya. Dan sosok-sosok itu biasanya punya posisi tertentu. Bisa politikus, bisa budayawan yang memang berani ngomong itu. Kalau politikus berani ngomong karena punya kepentingan, kalau budayawan berani ngomong karena dia punya ego nasionalisme. Seniman itu berani ngomong karena dia punya ego nasionalisme. Dia merasa punya negara ini. Dia berani mengutarakan. Agamawan ada sih yang berani, tapi karena dia masuk di bingkai aku itu dianut umat, gitu, maka aku harus hati-hati. Banyak yang ngomong yang berani. Tokoh yang saya kagumi, yang omongannya berani itu, ya, yang sekarang sudah mulai mereda, dan sudah dilanjutkan oleh anaknya dengan format yang berbeda, yaitu MH Ainun Najib. Itu luar biasa berani. Zamannya Pak Harto itu nyindir Pak Harto dia berani, gitu. Tapi nggak pernah dipenjara. Karya-karya bukunya dibakar itu dia tidak ada masalah. Ya, luar biasa beraninya itu. Tapi dia tidak ada masalah. Karena bagi dia keberanian bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya dia selamat terus. Gitu. Nah, jadi akhirnya begini Jaki, dari pandangan beberapa orang kemudian diambil, akhirnya memunculkan segmentasi atau tendensius seseorang itu untuk membela atau menganut tokoh yang didengarkan itu. Kalau dia cenderung berbicara mendengarkan politikus, apalagi politikus itu punya tendensi tertentu, maka dia akan memunculkan tendensi untuk percaya sama pemerintah atau percaya sama rakyat. Melihat budayawan juga begitu. Bagaimana cara kita supaya kita memahami komunikasi itu? Sebenarnya yang benar itu pemerintah atau rakyat. Untuk berada dalam posisi judgment atau penilaian atau memutuskan sesuatu, ya kamu mau nggak mau harus masuk. Kita nggak bisa. Dan itu sangat sulit masuk di sesuatu itu karena informasinya terbatas. Kamu mau mengerti pemerintah itu dari mana? Paling koran, paling dari tokoh-tokoh itu. Nah, kan itu nggak adil kamu harus masuk ke pemerintah kan, harus tahu orang dalam kan. Ini loh karakter itu gini loh, karakter ini. Gampangnya kalau di sini pemerintah itu seperti Babang Sis menerapkan rambut 321. Selama kamu nggak mau sama Bangga, kamu nggak ngerti maksudnya itu apa gitu. Kamu hanya bisa
Sekarang ngomong ini guys, pokoknya rambutnya pendek, puisin dong ini guys. Hanya bisa begitu kan? Tapi nggak pernah tahu maksudnya apa. Caranya tahu bagaimana ya? Data ke Pak Bambang tanya. Nah, masyarakat selama ini banyak yang tidak tahu apa yang diinginkan oleh pemerintah, ya tidak pernah masuk, tidak mengenal. Kalau Pak Nur kan sedikit mengenal gitu. Karena salah satu orang pemerintah sempat datang ke sini. Mungkin Zaki sama Billy sama mengalami hal yang sama. Yaitu alumni yang sempat jadi stafnya presiden pernah datang ke sini. Kami ngomong dari situ saya tahu, oh ternyata maunya pemerintah itu seperti itu. Begitu juga sisi yang lain, masyarakat kita juga harus tahu. Kenapa masyarakat kok begitu? Kita nggak boleh selalu berada di pihak pemerintah itu seakan-akan demo itu salah, kritikan itu salah, coretan-coretan itu salah. Belum tentu. Gitu. Bisa jadi itu sebuah bentuk ungkapan pelampiasan yang karena hambatan gitu. Nah, pengenalan dua pihak ini itu yang paling penting adalah bagaimana kita kalau memang tidak bisa memadukan kebenaran dari dua pihak itu, ya minimal jangan menghakimi dulu lah. Ya. Ditunda dulu penghakimannya, tapi diperbanyak informasinya. Sehingga kita nanti pada posisi bahwa ternyata, oh maunya rakyat itu seperti itu, oh maunya pemerintah seperti itu. Nah, kalau memang belum di posisi membela dua pihak, ya sudah kamu jangan menghakimi dulu. Kalau menurut saya kalau begitu ya Zaki. Jadi komunikasi yang harus terbangun itu dimulai dari pengetahuan dulu, dari wawasan dulu. Dari pengetahuan itu nanti dicarikan format yang memungkinkan kita bisa ketemu di antara dua pihak itu. Selama ini forum apa yang sudah tercipta? Ya kalau belum tatarannya tertinggi, forum yang kecil aja dimanfaatkan di RT. RT itu kaki tangan pemerintah. Karena sekarang RT dibayar. Kemudian ke tingkat RW, kemudian ke tingkat pemerintah, ke tingkat kelurahan. Pak Nur mau nggak mau sekarang ikut RT, aku wakil RT. Jadi kita tahu komunikasinya apa yang diinginkan pemerintah sekarang tahu. Kalau dulu saya kalau di luar RT, saya cenderung akan ikut-ikutan masyarakat, akan sekarang ke pemerintah itu apa sih? Lurah itu ya apa sih? Dalam bolong-bolong ini kok dijanoi. Ya, sampai numpuk kok dijanoi saya begitu. Nah, begitu saya masuk ke RT saya jadi tahu. Dan yang paling saya suka lagi ketika saya masuk ke RT itu, saya jadi bisa menyampaikan aspirasi saya. Itu salah satu kurang 2 menit. Salah satu aspirasi yang sempat saya munculkan dan itu mendapatkan apresiasi dari masyarakat RW kami. Lurah itu mau menjadikan kampung kami itu kampung tematik gitu loh. Budaya menampilkan budaya yang namanya itu sudah dimiliki kampung yang lain. Jadi kampungnya Pak Nur itu Karangbesuki itu bertetangga agak jauh dengan Kali Songo. Kali Songo itu punya budaya memberdayakan masyarakat itu namanya Kampung Obor kalau nggak salah. Saya lupa, Kampung Obor. Nah, Pak Lurah tiba-tiba mengumpulkan kami, terus menyuruh kampungnya Pak Nur itu mengadakan itu namanya sama. Semuanya diam. Dan saya tahu mereka sebenarnya ingin ngomong, tapi kan nggak ada yang berani, diam aja. Ini Pak Nur ngomong gitu. Nah, ini pentingnya komunikasi itu di sini. Karena didasarkan oleh pengetahuan dan pemilikan itu, dasar pemilikan itu. Maka kalau ini sampai diterapkan, terjadi ketidakbaikan. Pertama, plagiasi, ya. Yang kedua, kerja jadi nggak nyaman karena meniru. Terus kalau gaya ngono, gaya ngono. Enak, soal ide malah orang promosinya diri kita di mana gitu kan. Saya ngomong, maaf Pak Lurah, kalau misalnya saya bisa mewakili warga di sini dan teman-teman itu, kenapa kita harus memakai nama yang sama? Memangnya bahasa itu cuma satu. Bahasa yang bisa dikemas apa saja sesuai dengan ciri khasnya. Wah, dulu kan guru bahasa Indonesia kan ngerti dewe ya. Ngomong bayang diem Pak Lurahnya. Akhirnya 1-2 setuju. Ya, saya setuju itu Pak Nur. Menurut saya betul itu Pak Nur. Akhirnya nggak jadi. Itu loh, jadi bagaimana
kasih kita bangun pada pengetahuan, lebih bagus kalau kita bisa masuk di satu dan ada wadah yang bisa memenuhi itu. Nah, kemarin ada yang forum-forum kumpul warga itu, atau forum itu. Karena nanti kita mesti akan dilibatkan nanti. Sis, kamu bisa menyampaikan kan? Kalau kamu sebagai siswa saja mungkin agak sulit, tapi begitu kamu di OSIS, kamu jadi bisa ngomong aspirasimu. Nah, ini terus sampai di level pemerintah terus ada, sampai level tinggi ada di DPR. Tapi kalau ternyata DPR belum bisa memfasilitasi, ya nggak apa-apa, kita sabar aja. Minimal kita sudah punya pegangan, oh ternyata saya dulu salah memilih dia itu. Terus hari ini kata pilih. Nah, jadi kamu sekarang punya gambaran, oh ternyata penting ya aspirasi disampaikan. Tapi kalau memilih orang seperti itu, kayaknya bukan tipe orang yang bisa menyampaikan aspirasi. Bisa nggak kata pilih hari ini kan kamu punya hak suara ya. Kan habis tahun 2004, insya Allah kamu sudah di atas 17 kan. Ayo mulai sekarang himpun informasi pengetahuan itu. Jangan sampai hak suaramu untuk memilih pemerintah daerah sampai pemerintah pusat, presiden, ya. Nanti ya, tanggal 15 Mei 2024 pemilihan presiden, masuk pemilihan parlemen, pemilihan dewan itu. Kamu harus sudah punya pengetahuan karena kamu sudah terlanjur ditakdirkan untuk punya hak suara. Mohon maaf kalau ternyata masih belum sesuai jawabannya. Diskusinya bisa dilanjutkan di luar, jangan di sini karena ini forum yang sangat dibatasi oleh kepentingan banyak orang. Ya, nanti kita kalau diskusi ambil tema yang lain lagi gitu ya. Sementara itu dulu karena waktunya sudah habis, kita akhiri. Di sini diakhiri dengan doa atau enggak? Yang berdoa siapa? Oh, ada. Silakan membaca doa. Terima kasih ya. Bisa saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Mohon maaf kalau ada yang salah ya.